Selamat pagi Sobat Eko Cuan semuanya, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Hari ini hari Rabu tanggal 29 Juli. Saya berharap dan berdoa supaya kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Nah teman-teman, sebentar lagi pasar saham akan kembali dibuka. Kemarin kita bisa melihat bahwa IHSG ditutup tipis, terkoreksi 0,89%. Tetapi apakah semua sahamnya jelek? Ternyata tidak. Pada perdagangan kemarin, meskipun IHSG tersebut ditutup merah, terkoreksi tipis, tetapi ada saham-saham tertentu yang masih bisa kita pantau karena punya potensi yang cukup kuat untuk naik. Salah satu saham tersebut adalah saham TINS atau Timah Tbk yang ingin saya bahas pada pagi hari ini. Nah, kalau kita melihat chart dari saham TINS ini, kita bisa melihat pergerakan saham TINS mengalami kenaikan sejak awal bulan Juni kemarin. Dan harga bergerak fluktuatif, naik dan turun, sampai pada perdagangan kemarin ditutup di level harga 3.460 atau menguat tipis 0,58%. Dan kalau kita lihat di sini sebetulnya ada harmonic pattern yang sudah tercapai targetnya di area potential reversal zone atau area pembalikan arah di level 3.720 sampai 3.780. Nah, karena level ini sudah tercapai, maka harga saham TINS kembali terkoreksi turun dan tertahan di area level Fibonacci 78,6%. Sekedar untuk diketahui bahwa kalau satu harga saham terkoreksi sampai menyentuh level harga 61,8 sampai 78,6%, harga tersebut boleh dibilang sudah cukup murah. Dan kebanyakan smart money, big money, atau market maker menempatkan order buy-nya di sana karena harga tersebut sudah dirasa cukup murah. Dan memang terbukti bahwa pada waktu harga saham TINS menyentuh level Fibonacci 78,6%, harga kembali berhasil rebound dan pada perdagangan kemarin ditutup di level harga 3.460. Jadi untuk pandangan orang-orang yang suka menggunakan indikator Fibonacci ini, harga saham TINS ini sebetulnya sudah cukup murah pada posisi sekarang ini. Dan memang betul pada perdagangan kemarin sebetulnya net buy asing paling besar ada di saham TINS ini, disusul oleh saham BRPT. Dan sebetulnya kalau kita melihat pada pergerakan kemarin, pada tanggal 28 Juli, di sini memang asing mengakumulasi dalam jumlah yang cukup besar, yaitu ada broker ZP, AK, KZ, TP, dan lain sebagainya. Dan pergerakan asing ini kalau kita merunut ke belakang, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya bukan dari kemarin saja flow asing ini masuk ke saham TINS ini, tetapi juga sudah berbulan-bulan yang lalu. Nah, kita coba ambil tarik waktunya dari awal bulan Juni, yaitu tanggal 4 Juni, sampai pada perdagangan kemarin tanggal 28 Juli. Kira-kira bagaimana transaksi yang terjadi di saham TINS? Nah, kita sudah bisa melihat di sini bahwa ternyata akumulasi asing ini sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, dan mulai tanggal 4 Juni sampai 28 Juli kemarin, asing sudah mengumpulkan cukup banyak barang. Broker ZP sudah mengumpulkan 411.000 lot di area harga 3.362. Masih belum jauh dari harga closing kemarin. Broker BK, BB, TP, KZ yang rata-rata mereka ada di atas harga closing kemarin. Itu sebabnya saham TINS ini masih cukup menarik. Dan kalau saya coba pikirkan apa yang menjadi alasan investor asing mengakumulasi saham TINS ini sejak berbulan-bulan yang lalu, mungkin salah satu jawabannya adalah karena fundamental dari saham TINS ini sendiri. Kalau kita melihat di bagian laba bersih di sini, kita bisa mengetahui bahwa harga saham TINS ini bisa melesat naik, mungkin salah satunya karena pertimbangan dari laba bersih saham TINS ini yang melesat cukup jauh dibanding tahun yang lalu. Kalau kita lihat Q1 tahun 2026 dibandingkan dengan tahun 2025, ada peningkatan yang berkali-kali lipat. Demikian juga Q2 yang baru saja rilis laporan keuangannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya juga berkali-kali lipat jauh lebih besar. Itu sebabnya mungkin ini salah satu alasan di mana investor asing masih terus tertarik untuk memasukkan dananya ke saham TINS ini. Nah, coba kita perhatikan di hari ini apakah pergerakan saham TINS kembali positif dengan mencatatkan kenaikan di harga sahamnya. Dan kalau seandainya saham TINS ini kalian pandang juga menarik dari apa yang saya sampaikan, kalian bisa membuat trading plan secara mandiri, tentukan risk management juga dengan baik, dan saya berharap kalau kalian entry di saham ini, kalian juga bisa mendapatkan cuan yang maksimal. Sekali lagi,
Disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli, tetapi sekedar materi pembelajaran supaya kalian bisa mengenal saham TIS ini dengan lebih baik. Akhir kata, selamat trading dan saya berdoa supaya cuan maksimal untuk kalian semua di hari ini. Akhir kata, salam seruput cuan.